nggak ada uang tuh nggak jalan gua kadang denger Itu nyata. ya. Setuju. Nggak ada ya. Halo semua, balik lagi para pendengar setia. Asik, pendengar setia nggak tuh? Kembali lagi siapa? Pendengar setianya siapa? baru juga 1 episode, nggak apa-apa. Siapa tahu kan emang ada yang dengerin terus diulang-ulang kan, kita nggak tahu ya. Makanya harus di komen ya. Di komen, jangan lupa. Dan jangan lupa follow juga, nanti aja itu. Oke, balik lagi teman-teman di podcast dari punya himpunan mahasiswa program studi teknik kimia Unpar. Gue Nicholas Jonathan dan partner gue Rian Ardiansyah. Kita bakal nge-hostin buat di podcast kali ini. Yes. Kayaknya bakal kita terus, tapi jangan bosen. Cuman bagi para pendengar setia, gue tahu kalian setiap minggu nungguin kita kan. Jadi oke, ini kita mulai episode kedua. Kali ini kita bakal ngomongin lagi apa ya? Yang berat lagi ya? Iyo, dari Humas AI ya kan? Kali ini kita bakal ngomongin yang seriusnya tuh ke arah public speaking. Gimana caranya lu ngomong di depan umum tanpa bukan gak ada rasa malu ya, tapi dengan percaya diri sih. Yoi. Kayak kita gini kan sebenarnya udah public speaking banget gak sih orangnya? Iyalah gila. Bukan public speaking, kayaknya kepedean gitu. Tingkat pedenya terlalu tinggi banget. Makanya kita harus belajar sekarang. Nah iya, sama ahlinya. Jadi kita langsung saja kita sambut dari PT Jamiko kepada Kak Stevi. Halo Kak. Halo. Halo, senang banget bisa gabung di podcastnya teman-teman dari Universitas Katolik Parahyangan ya, dari Tekim. Yes, gitu. Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Aman? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Sehat-sehat aja. Lagi di kantor ya Kak? Enggak, lagi di rumah kebetulan. Oh. Minggu hari ini Minggu. Oh iya, hari ini Minggu, gue lupa. Tapi di postnya kapan nak? Nggak tahu ya? Iya, nanti dong. Oh iya. Nah Kak, jadi kan kita hari ini sebelumnya perkenalin dulu, nama gue Nicholas Jonathan. Ini pakai gue nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa, santai. Oke, perkenalin sebelumnya nama gue Nicholas Jonathan dan itu Rian. Iya. Oke, mungkin saya juga perkenalan kali ya biar teman-teman tahu. Halo, nama saya Stevi. Atau bilangin nama gue Stevi. Gue dari Jamiko Biu. Jadi teman-teman nanti mungkin boleh visit ke IG-nya juga buat tahu lebih jauh. Biasanya saya di sini dibilangnya apa ya? Senior coach sama trainer gitu ya. Jadi mungkin saya juga welcome banget loh buat teman-teman di sini yang mau nanti diskusi ke depannya. Kalau memang bisa kami bantu atau saya bantu diskusi sama saya open banget gitu. Oke. Keren deh, senior kan. Kita ngobrol sama senior. Kapan lagi nih? Kak, mau nanya dong Kak, kalau misalnya yang Jamiko Bio itu sebenarnya apa sih? Oke. Jamiko Bio sendiri memang dibilangnya apa ya? Salah satu anak perusahaan dari Jamiko. Kalau tadi teman-teman bilangnya Jamiko ya. Nah, dia punya salah satu anak perusahaan yang memang berfokusnya pada pengembangan diri, terus inkubator buat ngedampingin orang yang mau masuk kerja, orang yang mau pengembangan diri, baik hard skill maupun soft skill seperti itu. Misalkan contoh leadership, communication, terus udah gitu public speaking, itu kan soft skill ya. Teman-teman ya, jadi terus kalau hard skill misalkan ada inkubator tentang marketing, misalkan marketing expert, jadi menjadikan teman-teman itu expert di salah satu bidang profesional seperti itu, gitu. Jadi memang fokusnya buat bantu nih, sebenarnya bantu teman-teman untuk kembangin diri, untuk dapat pekerjaan yang benar-benar dreamnya lu banget deh, gitu. Kalau misalnya Jamiko Bio-nya? Iya, Jamiko Bio-nya itu fokusnya pengembangan diri. Kalau Jamiko-nya sendiri emang konsultan. Emang konsultan. Jadi kalau dibilang, kalau teman-teman bilangnya gini, kan biasanya kalau yang training dia akan cuma training ya. Kalau kita itu kita karena dia cabangnya banyak, jadi bisa nyambungin antara teman-teman yang butuh kerja dan masuk dunia profesional, terus kita nyambungin juga sama dunia pendidikannya, kita nyambungin juga sama perusahaannya. Jadi benar-benar actually kita dapat faktanya bukan cuma dari teori, tapi karena kita konsultan juga banyak perusahaan. Nah, jadi kita dapat pengalamannya nih, teman-teman kalau mau nanya, ya itu nyata. Jadinya bukan orang dalam gitu ya istilahnya ya. Ya, betul. Jadi berdasarkan pengalaman nyata nih.
kalau dibilang wah lu mah bullshit doang gitu, ini enggak gitu ya, benar-benar actually nyata gitu ya, kalau mau belajar hayu gitu. Oke. Kenapa? Ya. Baru aja 2 menit aja, kayaknya udah kesusul aja gitu sama senior. Kesusul, kelihatan jomplangnya tuh levelnya ada banget. Yang biasa ngomongnya bagus, sama yang asal ngomong gitu. Yoi. Gak apa-apa, itu proses, nanti pasti teman-teman akan jadi hebat banget deh. Nanti mungkin kalau saya ini kan generasinya akan beda lagi ya, saya akan ngeliat teman-teman mungkin ada di panggung public speaking, wah mungkin teman-teman jadi mentor yang hebat. Saya yakin wah, amin. Oke. Tapi Kak, gue penasaran sih, maksudnya kayak kemampuan public speaking itu seberapa penting sih harus dipunyai, kayak kan dari dibilang PT Koja Mikobiu itu sebagai apa ya, badan pelatihan gitu kan, kayak melatih orang-orang gitu. Nah, gue penasaran aja kayak menurut kakak itu kemampuan public speaking itu seberapa penting sih? Apalagi kan mau nambahin, sorry ya, stereotype anak tekim kan sebenarnya kayaknya yang diam-diam, terus adanya orangnya tuh yang teknik banget gitu. Iya. Kenapa public speaking itu penting gitu buat di kerja gitu? Oke. Nah, satu yang mungkin idenya bisa teman-teman dapetin ya. Setiap orang itu bukan jin yang tahu pemikirannya teman-teman. Bukan jin yang tiba-tiba tahu lu bisa apa sih. Bukan jin juga yang tahu lu kayaknya maunya gajinya berapa sih, lu mau posisi apa, itu tuh nggak tahu. Bahkan saya pun mungkin nggak bisa nebak mungkin karakternya Nicholas gimana gitu ya, atau Rian gimana. Ya nggak pernah bisa gitu, kecuali gue jin gitu kan. Ini kan enggak gitu. Ya makanya public speaking ini penting. Kenapa? Buat nyampein lu tuh siapa, lu tuh punya kapabilitas apa, sehingga orang lain tuh bisa notice. Kalau dibilang saya kenalan sama Nicholas nih, cuman bilang nih, halo Nicholas, saya Steffi, ya mungkin kamu juga lewat siapa sih gitu ya, atau mungkin gesturnya siapa sih gitu. Tapi udah gitu besok ketemu lagi nih sama saya, ya kamu nggak akan inget saya, kecuali misalkan saya membuat cerita tentang saya, misalkan Nicholas, saya tuh lagi di Jamikobiu, mau nggak lu ikut promo? Ini kebetulan nih gue ada promo pengembangan diri bagus banget. Kebetulan saling kenal nih, baru kenal, saya pingin ngasih impact yang baik buat kamu. Misalnya kayak gitu. Actually besoknya kamu akan ingat, oh saya kemarin ditawarin sesuatu nih, dan bisa impact bagus buat saya, misalnya kayak gitu. Nah itu public speaking itu bagaimana teman-teman punya apa ya, kaitan sama orang lain. Kalau enggak, orang lain nggak akan notice kamu sebenarnya. Sama sih kalau interview kerja dan bisnis juga sama. First impression tuh dibilangnya nggak boleh, atau don't judge book by the cover itu nggak boleh. Tapi ternyata itu dengar semuanya itu ya. Dengar semuanya ya. Setuju. Gak ada ya don't judge the book by its cover ya, itu nyata bro. Orang di toko buku juga pastinya lihat covernya dulu. Iya betul, kagak lihat isinya dia, lihat covernya dulu baru lihat bukunya, bener. Betul, dan nggak pernah bisa orang itu nerka, misalkan dari cover, wah dia akan bikin asumsi, tapi tanpa tahu nih dalamnya kira-kira seperti apa. Kayak kamu beli aja deh, beli pasta gigi, terus package-nya bagus nih appearance-nya gitu ya. Wah ini kayaknya enak nih, asumsinya itu banyak, ini kayaknya enak nih, wah ini kayaknya bisa bikin gigi gua putih bersih nih, oh ini kayaknya bikin gua pede banget nih, jadi ganteng langsung, misalnya kayak gitu. Nah tapi setelah dicoba appearance-nya gitu ya, kamu coba dan kamu beli, ternyata rasanya nggak enak gitu, dan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Maka asumsi kamu itu yang awal belum tentu benar, tapi itu membuat kamu membeli, benar nggak? Membuat kamu trust dan percaya bahwa kayaknya produknya pasta giginya bisa bikin gua ganteng nih gara-gara betul. Package-nya bagus. Iya benar. Berarti kayak apa? Public speaking sama. Speaking itu kayak ini ya, personal branding diri sendiri ya. Yes, betul. Jadi nyampein apa yang ada di kamu punya tuh apa ke orang lain. Jadi kalau pacaran mah anggapnya gini, mau makan apa sayang, terserah gitu ya. Kan itu adalah teknik-teknik public speaking gitu. Dalam arti jadi nggak mungkin kamu ngomong terserah gitu. Secara public speaking, ya secara public speaking itu memberikan apa ya, dibilangnya gambaran yang nyaru. Jadi nggak kelihatan. Maunya sukanya apa sih nih cewek? Chinese food kah? Sukanya apa sih nih cewek? Ayam goreng kah, misalnya kayak gitu, kan nggak tahu karena dia nggak kasih kita clue untuk tahu dia sukanya apa. Kebayang ya teman-teman ya, sama jadinya asumsi. Kalau di profesional public speaking ini kenanya asumsi, bahaya nggak sih ke teman-teman? Contoh, misalkan teman-teman tidak meningkatkan skill public speaking, terus teman-teman juga cuek sama appearance-nya. Nah,
kayak tadi lihat pasta gigi, teman-teman yang akan dijudge itu apa aja dulu ya. Ya, betul bener. ya. Iya Nah, sih. untuk ke step selanjutnya barulah teman-teman bilang don't judge book by the cover, karena teman-teman harus gali nih ke dalam. Tapi tetap setiap orang, karena orang manusia itu diciptakan punya mata ya untuk melihat visual, dan nggak bisa bilang kalau kita nggak pernah ngegunain mata kita untuk nilai, pasti pernah gitu. Makanya cukup bahaya kalau misalkan dibilang nggak penting. Apalagi tadi bilang diam-diam aja gitu ya, nggak mau bikin personal brandingnya gitu. Ya, orang nggak akan bisa nembak kamu bisa apa gitu. Bener sih, gue setuju. Jadi yang pendiam-pendiam boleh tuh mulai ditingkatin dikit ya, Yan. Yoi, ngelamar lah jadi host podcast. Ya, boleh jadi narasumber. Nggak jadi host dong. Gue nggak mau jadi host, jadi narasumber. Oke, narasumber. Nah, Kak, tadi kan seberapa penting public speaking buat ini, buat kerja sekarang. Kalau misalnya anggap saya udah lulus, terus udahnya saya mau diinterview buat kerja, apa gitu yang paling penting dari public speaking-nya sendiri? Oke, jadi memang kalau public speaking sendiri emang artinya luas ya, teman-teman bisa gunain di macam-macam hal gitu ya. Salah satunya memang yang tadi disinggung nih tentang interview kerja gitu ya. Satu tujuannya adalah teman-teman harus tahu tujuannya dulu, public speaking ini dipakai buat apa. Kayak tadi ngerucut interview kerja, sehingga nanti kita akan persiapkan public speaking-nya itu adalah untuk mempersonal brandingkan teman-teman ke si perusahaan. Gitu. Contoh. Ya, contoh misalkan teman-teman, biasanya kalau Tekim kerjanya Anda jadi apa? Ke engineer di perusahaan perminyakan deh. Oke. Jadi di perusahaan gitu ya, itu udah emblem yang keren buat teman-teman nih di Tekim gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa dibilangnya pakai baju yang shoot banget atau yang klop banget dengan yang dinamakan engineer di perusahaan besar. Kebayang nggak? Menyesuaikan kita punya gambaran dengan gambaran yang perusahaan harapkan. Nah, itu sepentingnya public speaking. Jadi kayak kamu bilang bahwa lu bilang bahwa kerjaannya tuh keren banget, bener nggak? Di gambaran kalian tuh udah ada, wah kayaknya bakal pakai bajunya seperti ini, wah bakal gajinya seperti ini, wah bakal ini. Itu sudah ada gambarannya, sama perusahaan pun punya gambaran. Pingin kapasitas orangnya seperti apa, pingin orang karakternya seperti apa, butuhnya itu juga dia punya. Ya, jadi kita akan menyambungkan si public speaking ini, harapan perusahaan dengan apa yang akan Anda tonjolkan. Gitu. Tujuannya dua nih, teman-teman. Mungkin kita sambil bahas, dan yang simpel adalah dua. Kalau saya nanya ke Nicholas sama Rian, tujuan public speaking apa sih sebelum kita masuk ke interview kerjanya? Tujuan public speaking itu apa sih? Kalau dari gua sih kayak gimana lu ngenalin ke orang dulu, biar orang tuh seenggaknya ke-attract dulu gitu buat ngobrol sama kita. Jangan kayak misalnya baru ngobrol kayak apa sih ini orang? Cuman gua Rian ya terus apa gitu? Buat apa gitu gua kenalan gitu doang. Gitu sih. Kalau menurut lu gimana, Cok? Kalau gue public speaking sebenarnya buat buat gue biar orang inget gue tuh sebagai apa sih seorang. Jadi bukan ya misalnya anggap gue suka ngelucu gitu di kelas ya. Jadi bilangnya Niko si pelawak gitu, atau nggak Niko si badut, itu kan kita nggak tahu. Cuman maksud gue ya gue tuh pengen dikenal orang sebagai apa gitu. Makanya gue public speaking gitu. Oke. Itu nggak salah. Jadi saya kerucutin ya, bahwa teman-teman yang masuk itu adalah satu, meyakinkan orang lain, benar nggak? Ya, anggap kayak tadi Nicholas bilang saya tuh lucu, saya tuh lucu pelawak dan kayak gitu. Semoga you convince other people buat bilang kamu itu lucu, betul nggak? Kamu personal brandingan bahwa kamu lucu. Jadi maksud public speaking sendiri adalah kita mau convince orang lain nih tentang apa yang ada di diri kita. Yang kedua adalah memberikan informasi. Saya itu pelawak, saya itu suka ngelucu, saya itu tiap hari misalkan bisa bikin roasting yang lucu-lucu. Misalkan itu memberikan informasi bahwa kamu itu punya kapabilitas untuk komunikasinya lucu-lucu nih, atau mencairkan suasana. Itu memberikan informasi. Jadi cuma dua sebenarnya tujuan dari public speaking. Satu, ngeyakinin. Yang kedua adalah memberikan informasi. Tentu informasinya tentang Anda. Begitu. Beda halnya sama public speaking untuk pidato, sama kan. Pidato juga nyampein apa yang dia istilahnya dia tulis ke Anda. Bener nggak? Sama interview kerja juga menyampaikan apa yang saya punya ke
perusahaan. Dan tujuannya dua, ngeyakinin sama memberikan informasi. Jangan berharap perusahaan itu akan nanya banyak ke kamu dalam arti, oh penasaran gitu. Kalau kamu nggak dapet kayak tadi kliknya, ya perusahaan juga akan bilang, kayaknya kurang. Ya kurang lah, nanti lagi deh. Standar gitu jatuhnya. Ya, you're not special gitu. Jadi ya kayaknya saya akan taruh dia di antrian berapa, kebayang nggak? Oh, oke, kebayang. Rada kejam ya, tapi ini nyatanya di berbagai perusahaan bahwa kalau dia nggak bisa lihat kapasitas kamu, kalau kamu tidak bisa menyampaikan apa yang bisa kamu kasih, mereka rada cuek ya. Mending saya cari other candidate gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ekstrim ya, sorry. Ekstrim banget. Tapi ini adalah bekal buat biar sama-sama kalian bisa kayaknya saya harus mempersiapkan apa ya. Terus saya punya unik poinnya apa ya. Nah itu yang penting. Jadi kalau tadi Rian nanya apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya tentunya tanya dulu ke diri masing-masing. Strong point-nya apa? Punya strong point apa? Kalau saya nanya ke Nicola sama Rian, pernah nggak sih nanya ke diri sendiri, strong point saya tuh paling kuat apa? Enggak pernah. Gue pernah. Gue nggak pernah. Kayak strong point itu maksudnya gimana sih? Lu tuh bukan terkuat apa ya, kayak paling hebat di bidang apa? Yes, bisa. Atau misalkan, misalkan kayak gini, saya punya strong point adalah communication. Saya akan bilang bahwa misalkan di interview kerja, saya mau naikin nih, saya punya strong point ada communication. Saya akan bilang gini, saya adalah orang yang sangat-sangat terbuka dengan orang lain. Saya bisa menjalin banyak relasi dengan banyak orang, bahkan ribuan orang. Dan dengan itu, saya bisa capable untuk mendukung perusahaan. Karena saya memiliki skill komunikasi yang sangat baik, dan perusahaan mau mencapai goal tertentu, tentunya butuh SDM, tim internal maupun dengan eksternal. Dan saya bisa menjembatani itu. Kebayang? Nah, oke. Benar Kak. Jadi itu ya kliknya. Cuman gue mau nanya, kan kalau misalnya lu punya strong point, terus udahnya sering kali kan strong point lu terus sebenarnya dilebih-lebihkan kan. Nah, gimana biar kapasitasnya nggak norak aja jadinya ketika ngomong tuh. Misalnya saya juga jangan bohong kalian. Ada gini, gue pernah gini, jangan sampai norak aja gitu. Gimana? Batasannya apa gitu? Nah, untuk jadi expert dalam sebuah bidang gitu butuh waktu ya Rian ya. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa kayak tadi, wah kita tuh harus expert banget baru kita bisa menonjolkan bahwa wah kita itu dibandingkan yang lain istilahnya jauh berbeda gitu ya. Kebanyakan yang ada di kenyataan Rian itu adalah salah satu skill yang konyol adalah pura-pura bisa. Ya benar. Ya benar. Banyak orang demen banget. Ya, itu adalah orang-orang pura-pura bisa. Nah, sebenarnya skill ini nggak salah kalau ternyata memang kita sudah tahu dan kita mau belajar dalam perkembangannya. Dalam arti misalkan kita sudah diterima, tapi kita mengemblem depannya kita pura-pura bisa gitu ya. Tapi pura-pura bisa dalam arti bukan ngeblank ya Rian. Misalkan saya nggak ngerti sama sekali teknik kimia dan saya bilang, saya bisa ngecampur nih kimia ini dengan kimia ini, padahal saya nggak bisa. Itu mati kalau gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tinggal mencapai atau ngejar expert, nah itu teman-teman masih bisa bilang bahwa sekarang saya geluti sekali bahwa di bidang teknik kimia ini untuk menciptakan seperti ini. Sehingga kalau dibilang saya bisa memberikan kontribusi yang lebih dibandingkan yang lain. Kebayang ya Rian? Jadi pura-pura bisa itu bukan salah, tapi teman-teman lagi brandingin diri sambil mengejar ketinggalannya atau mengejar si level yang sisanya. Jadi bukan dibilang, wah nanti ngomongnya ngawang gitu ya. Pura-pura bisa itu teman-teman harus punya base-nya dulu, kebayang nggak? Jangan sampai nggak ngerti apa-apa, lu ngomong, wah celaka. Kayak gitu. Kosong gitu. Ya, betul. Jadi pura-pura bisa itu hanya cuma ngejar sedikit-sedikit yang untuk kalian ngembangin. Karena untuk dunia profesional sendiri harus dibilangnya fleksibel ya. Nggak bisa kamu bilang, ini nggak bisa gitu. Apalagi kalau ngadepin konsumen. Contoh di bidang marketing atau kalian berhadapan dengan pihak ketiga di luar perusahaan. Ketika teman-teman langsung bilang tidak bisa, you are not a problem solver. You are a problem. Dan orang di luar itu butuhnya problem solving, man, bukan problem.
Dan gak ada yang mau dibikin ada problem. Jadi kalau lu bilang gak bisa dan mentok, mereka akan bilang, kayaknya kamu gak akan bisa usahain lebih buat saya. Kebayang nggak? Kebayang. Sama. Kantor juga akan sering ngomong, kamu bisa nggak kayak gitu? Misalnya biasanya ditembaknya kayak gitu. Saya punya ini, kamu punya nggak kayak gitu? Oh, bilangnya awalnya pasti saya bisa. Dan saya akan belajar untuk bisa lebih lagi dibandingkan dibandingkan yang diekspektasikan oleh perusahaan, misalnya kayak gitu. Saya bisa menerima pembelajaran selama prosesnya dan saya akan menerima feedback yang baik sehingga saya bisa mengejar ekspektasi dari misalkan dibilangnya apa bapak dan ibu gitu ya kalau di interview. Jadi bukan berarti ngebohong, no. Tapi you are dibilangnya lagi berusaha untuk keep up, ngejar sama ekspektasinya mereka dan gak salah sama sekali. Karena itu personal branding kamu, dibilangnya you are a hard worker, you are not a dreamer, tapi kamu udah bisa bikin sampai action. Oke. Gitu. Jadi gak bahaya ya, asal kalian punya base-nya, asal punya dasar. Tapi Kak, gue bingung deh, maksudnya kayak kalau misalnya tadi kan Rian punya tuh strong point, kalau sedangkan gue kayak gue nggak aware kalau gue punya strong point gitu tuh gimana sih? Biar orang nemuin gitu. Oke, gimana cara nemuin strong point? Oke, paling gampang adalah nanya passion-nya kamu apa. Kamu paling suka apa? Hal-hal yang kamu sukai, bahkan kalau kamu disuruh kerjakan tanpa dibayar, ya nggak ada masalah buat gua. Kebayang nggak? Itu adalah passion kamu. Nah, dari passion kamu bisa tahu, oh kayaknya saya itu lebih suka misalkan komunikasi sama orang lain ya. Saya nggak bisa ternyata hidup sendiri misalnya kayak gitu. Ya. Atau misalkan, oh ternyata skill saya adalah skill untuk teamwork. Karena tiap saya di teamwork, saya bisa ngatur, oh ini bagusnya ini. Misalnya kayak gitu. Saya bisa baca karakter orang misalnya kayak gitu. Itu strongernya keluar dari passionnya kamu. Kalau kamu mau mengerjakan sesuatu tanpa dibayar. Ada nggak, Rian? Atau Nicholas, kamu mau mengerjakan sesuatu tapi tanpa dibayar? Aku tuh pernah baca gini, kayak gua enggak. Passion tuh ketika lu ngejalanin apa yang lu suka sampai lu capek juga, ya udah is okay aja gitu. Iya. Dan di dalam passion itu biasanya ada strongest-strongestnya kamu dan sesuatu yang kamu kejar gitu. Contoh passion misalkan orang mau bikin bisnis, dia akan mengejar strongestnya dia. Misalkan dia contoh saya bahas lingkup ya, dia strongestnya adalah dia senang art, dia senang seni, dia seniman sebenarnya. Tapi dia bikin seniman ini jadi bisnis. So strongestnya dia buat dia ya gimana ya, gue bisa sih seni, tapi kalau dibilang ada yang lebih hebat, ada. Tapi kelebihan saya itu saya bisa yakinin convince orang loh. Karena saya networknya banyak. Karena saya temennya banyak. Nah itu strongestnya dia adalah apa? Connecting with people. Kebayang ya teman-teman. Oke. Dan itu kalau ditanya saya bisa nemuin gak yang Rian atau saya bisa nemuin gak dalam dirinya Nicholas atau siapapun gitu ya. Gak bisa. Itu dijawabnya sama diri sendiri. Jadi kamu harus coba ngegali. Kira-kira strongest-nya apa ya? Passion-nya saya apa ya? Di dalamnya apa ya? Nah, kamu coba list strongest-nya apa? Weakness-nya kamu apa? Tapi sebenarnya buat ngobrol sama orang, buat jadi bahan pertimbangan juga oke-oke aja kan. Misalnya kayak kita lo nanya-nanya gitu ya ke orang lain. Ya ternyata ada orang yang kayaknya weakness lu di sini, strong lu di sini. Ya kayaknya oke juga ya buat bahan pertimbangan. Betul, tapi hati-hati kalau misalkan teman-teman gak nanya ke diri sendiri, tapi hanya nanya ke orang lain. So itu jadinya doktrin. Kalau doktrin, jadi orang lain ngedoktrin Anda harus ngapain. Dan kalau Anda tidak passion dan strongest di situ, ya paling 3 bulan 4 bulan Anda jenuh dan bosan hilang ya. Betul. Saya kayaknya nggak di sini deh. Oh saya nggak cocok nih. Gitu. Ketemu masalah dikit, udah goodbye. Oke, satu, bikin strength. Jadi kalian harus tahu strength point-nya apa. Terus yang kedua biasanya adalah teman-teman itu harus punya satu pengalaman atau yang bisa diceritakan. Dan pengalaman ini harus berdasarkan teman-teman tuh mau jadi siapa. Contoh misalnya, teman-teman tahu salah satu
apa ya, bukan artis, dibilangnya apa kalau di Instagram itu apa? Public figure. Public figure. Iya, public figure. Ada salah satu public figure yang dia personal brandingnya gitu ya, dengan public speakingnya dia sangat-sangat baik karena dia bisa move antara yang satu dengan yang lain. Ada cewek public figure, dulunya adalah juara nasional, jadi dulunya study banget, jadi dulunya benar-benar brandingnya karena dia terkenal karena ujiannya tinggi nilainya. And then dia terkenal, tiba-tiba terkenal kalau di Indonesia rada aneh ya. Kadang terkenal gara-gara prestasi itu nggak bertahan lama. Saya bingung, nggak ngerti. Bener, sama. Gue juga udah bingung sampai sekarang. Jadi dia ganti personal brandingnya dia dengan ganti foto profilnya, dengan dia mengikuti dibilangnya apa ya, tema-tema bad girl. Oke. Kebayang tema-tema bad girl dia pasang di PP-nya, di foto profil Instagramnya. Dia bikin lagu, dia kasih lihat habitnya dia seperti bad girl, misalnya kayak gitu. Kebayang teman-teman, itu personal branding. Jadi dia ceritain bahwa ya. Nah tiba-tiba udah berjalan, dia udah tenar, dapat mungkin income besar, tiba-tiba dia ganti personal brandingnya dengan dia pakai dia pakai hijab, terus tiba-tiba dia jadinya tertutup. Terus dia tiba-tiba bawain tema-temanya adalah pengembangan diri atau skill dia. Dan actually itu sangat-sangat berjalan karena dari tadinya suka jadi nggak suka, tiba-tiba dia bisa ngebalikin lagi jadi suka orangnya. Ya, itu sama. Dia punya gini. Kalau dibilang content maker itu dia punya script, teman-teman. Script gimana caranya dia untuk membranding diri dia. Jadi kalian juga sama. Contoh, kalian ingin dikenal sebagai orang baik. Ya berlakulah seperti orang baik. Foto profilnya ya foto profil misalkan yang baik gitu. Kebayang nggak? Atau teman-teman mau dikenalnya adalah urakan anak motor gitu ya. Misalkan, lu anak motor gitu ya. Rambutnya pang gitu ya. Jaketnya kulit misalnya kayak gitu. Itu adalah visual yang istilahnya digambarkan atau bisa diteplak sama kita. Di copy. Nah, teman-teman harus punya juga. Jadi, teman-teman tuh unik. Beda dengan yang lain. Iya, artinya... Dan itu harus dibuat skrip. Skrip tuh teman-teman harus buat tulisannya, coret-coretnya. Oke, tapi yang contoh tadi yang tadinya pinter, terus sudahnya jadi bad girl, terus jadi good girl lagi. Tapi untuk jadi bad girl itu is okay kan sebenarnya, untuk apa ya? Seenggaknya orang tuh attract dulu ke dianya gitu loh. It's okay, it's okay. Atau itu berarti ada faktor tempat juga nggak sih kalau kayak gitu? Gini, dia mengikuti gini. Teman-teman itu namanya punya dibilangnya apa ya? Gambaran. Misalkan orang baik itu seperti apa, orang jahat itu seperti apa. Bener nggak? Kalau saya nanya aja ke Nicholas sama Rian, orang jahat itu penampilannya kayak apa? Nggak bisa. Gue sendiri personal nggak bisa ngejudge kalau orang itu jahat atau enggak. Harus lihat reaction-nya. Oke, cuman masyarakat itu punya pemikiran atau mindset sendiri. Yes, betul. Nah, itu yang diikuti. Kenapa? Mereka mau bikin dia punya visual atau dia punya appearance-nya atau personal branding dia tuh kuat banget dan mendekati dengan apa yang mau dia kenalkan sama orang lain. Maka dia bisa ganti tiba-tiba switch dari bad girl jadi good girl dengan hanya menyesuaikan apa? Satu, penggunaan dia kata-kata. Yang kedua, dia punya skrip itu beda banget. Kalau dulu mungkin banyak kata-kata kasar, sekarang enggak. Terus bajunya dia, terus cara dandannya dia, itu semua udah kayak dibikin apa ya? Kalau kalian mau main sinetron itu udah ada skripnya. Kalian tuh harus berpenampilan seperti apa. Sama kalau kalian mau ke public speaking, ke interview kerja, teman-teman itu harus punya skripnya. Teman-teman mau nunjukin apa? Misalkan teman-teman adalah orang yang sopan. Itu mungkin bajunya misalkan nggak usah pakai jas, tapi kamu misalkan dimasukin aja bajunya, terus kerahnya baju putih gitu ya, pakai ikat pinggang misalkan kayak gitu, pakai celana, atau mungkin kalau rok kalau yang cewek gitu ya pakai rok, pakai baju putih dikancingin misalkan kayak gitu, itu sopan. Tapi ada juga yang ingin menunjukkan bahwa dia adalah kualitas leader nih, dengan appearance, dengan tutur kata. Dia akan beda skripnya dengan ada yang mau sopan. Dia akan pakai suite-nya, dia akan pakai jas, dia akan bilang bahwa saya pernah, saya punya kapabilitas untuk memimpin, untuk bisa meyakinkan orang lain. Nah, beda lagi skripnya dengan orang yang sopan.
oh saya akan mengikuti perusahaan butuhnya apa. Nah itu harus dibuat contohnya. Atau teman-teman misalkan udah nanti kerja terus berkeluarga gitu ya. Teman-teman mau naikin namanya family man. Misalkan, oh teman-teman itu orangnya keluarga banget misalkan kayak gitu. Ya apa yang kamu pajang di digitalnya, apa yang kamu obrolin itu semuanya tentang family, gitu ya enggak? Dan itu public speaking-nya Anda. Jadi bukan dibilang public speaking semuanya akan sama, enggak. Tiap orang itu pasti punya strongest-nya beda-beda. Cerita dan pengalaman yang bisa dinaikin, kalau kata Rian sama Nicholas tadi gini, ketemu orang langsung klik, iya gue. Nah, itu harus dibuat. Jadi kalau dibilang prepare-nya apa, ya teman-teman harus buat script. Strongest-nya apa, cerita yang mau dinaikin apa. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya lu harus buka, yang gue tangkep ya, benerin kalau salah. Yang gue tangkep tuh, lu berubah jadi karakter lain, jadi ngubah karakter lu gitu. Bukan merubah sih sebenarnya. Kalau kalian udah tahu strongest-nya, itu benar-benar strongest-nya yang ditonjolin. Benar, kebayang nggak Nicholas? Jadi bukan merubah jadi orang lain. Kalau public figure, memang dia punya tuntutan untuk ngikutin atau content maker. Sehingga dia akan harus bikin, bilangnya apa ya, bom untuk pecah di masyarakat. Boom, ini loh gua. Kan kayak gitu. Sama, tapi kalau kalian itu bedanya, kalian bukan content maker, tapi kalian mau mengenalkan diri ke kerja. Sehingga bom ini yang harus kalian siapkan. Bom ini isinya apa? Strongest-nya Anda, cerita pengalaman Anda tuh siapa? So, ngapain saya milih kamu? Kebayang nggak? Bukan, maksud gue kayak, kan lu mau melamar ke satu pekerjaan, nah itu tuh berarti lu menjadi karakter lain deh. Kayak... Enggak karakter lain, tapi apa yang dipunyai diri sendiri itu ditonjolin, Nicholas. Kebanyakan kita tuh kayak tadi Nicholas bilang, nggak tahu strongest-nya apa ya. Sehingga nanti kalau ditanya, strongest point kamu apa? Terus kenapa saya milih kamu? Terus akan kamu jawab apa, Nicholas? Oh, berarti, baru kebayang sih. Gue baru kebayang. Tapi kalau kamu sudah punya skripnya, ketika perusahaan nanya, terus saya kenapa harus milih kamu? Kamu akan keluarkan titik-titik terkuatnya, ya. Yes. Dan pengalaman kamu, misalkan kamu bilang, saya itu adalah orangnya senang banget untuk bantu orang lain. Saya tuh pernah ikut misalkan organisasi untuk bisa bantu orang-orang di masyarakat yang kelaparan. Dan saya peduli banget sama timnya saya. Di sana saya ngajakin banyak orang untuk bisa berpartisipasi aktif. Kan kayak gitu. Dan di situ tuh strongest point kamu udah kelihatan bahwa, wah, kamu teamwork ya, dan kamu leader. Kebayang nggak? Gara-gara cerita dan ya, itu harus di packing. Kalau dibilang jadi mau ngomong merek, pasta giginya harus di packing. Iya. Nah, packingnya harus dibuat, teman-teman. Aku ngerti. Iya. Nah, teman-teman harus buat packingnya. Makanya dibilang public speaking yang penting untuk interview apa? Packingnya Anda. Anda harus buat dulu skripnya, Anda harus tahu strongest point-nya, Anda harus tahu mau nampilin Anda tuh siapa. Contoh orang yang sopan kayak tadi, orang yang punya leadership-nya tinggi, ada juga orang yang pingin, wah, gua tuh paling hebat misalnya kayak gitu. Ya dia akan gesturnya nggak secara sengaja, dia akan gesturnya kepalanya naik, dia akan jalannya tegap banget mungkin. Oh iya, benar sih. Yes, karena dia punya istilahnya dia personal branding-nya dia udah atur gitu. Dan dia akan ngomongnya. Berarti gimana dia mau ngasih lihat ke orang lain tuh gimana? Ya kan? Sama kayak kamu maintain akun Instagramnya kamu. Ada orang yang akun Instagramnya fotonya keluarga, ada yang fotonya diri sendiri, ada juga fotonya adalah ketika dia lagi di luar atau head on. Ada juga ketika mereka punya bisnis yang dipajang adalah bisnisnya doang. Itu adalah contoh-contoh personal branding dan public speaking-nya. Kalau dunia digital, tapi kalau dunia interview, teman-teman harus bisa nyampein yang tadi yang di Instagram dipajang, disampaikan dengan kata-kata. Jadi dirangkai dengan kata-kata. Tapi sok lelian. Yang gue tangkap tuh public speaking tuh bukan masalah tentang lu speak-nya gimana juga kan, tapi gimana penampilan lu, intinya apa yang lu tonjolin ke masyarakat. Ke interview tuh ke HRD-nya kan. Ya, sama kayak kamu dengerin pidato, Derian. Kalau dengerin pidatonya terus flat nadanya misalkan. Terus nggak ada apa-apa. Kamu lihat nggak sih kalau orang pidato, anggaplah presiden kita pidato, dia punya gestur, dia punya body, dia punya tutur kata, itu benar-benar kalau dibilang apa ya, auranya keluar ya.
bahwa dia tuh wah ini saya dibawa banget gitu. Yes, itu karena itu susah dibangunnya kalau teman-teman tuh nggak punya skripnya, teman-teman nggak bisa deskripsiin dirinya teman-teman. Nah yang biasa kejadian adalah kalau nggak punya nih, ditanya kamu kemarin ngapain aja gitu ya, misalnya kayak gitu. Kamu kemarin punya pengalaman apa? Ya saya mah cuma aktifnya di organisasi, cuma satu nggak pede dilihatnya, bener nggak? Itu public speaking dan dia tembak langsung ya. Kamu ngapain aja gitu? Atau misalkan kamu punya pengalaman, misalkan pengalaman sebagai guru. Nah, ada dua public speaking yang sangat berbeda nih. Satu yang nggak punya public speaking, dia nggak akan punya skripnya. Jadi dia akan bilang, saya kemarin cuma ngajarin anak-anak. Tapi satu lagi yang punya public speaking, karena udah ada skripnya, dia akan bilang gini, saya adalah orang yang berpengaruh terhadap anak-anak. Kenapa? Karena saya mengajarkan banyak ilmu buat masa depan anak-anak. Dan saya proud of being a teacher. Saya proud banget karena saya pernah jadi guru. Dan saya bisa memberikan impact yang besar buat orang lain. Beda nggak sih tanggapannya kalau kalian jadi perusahaan, satu bilangnya, ya saya cuma guru, ngajar aja kayak gitu. Satu lagi dia akan bilang dia memberikan impact yang besar terhadap orang lain. Kalau kamu suruh milih yang A atau milih yang B? Kalau as a perusahaan? Yang B sih. Yes, karena udah ada script-nya. Ya, public speaking itu bagaimana kamu convince orang lain, bagaimana orang lain bisa tahu kamu tuh ngapain sih, kamu tuh bisanya apa. Nah, itu harus di-package pakai cerita. Nah, ceritanya coba buat dulu aja sendiri. Kalau sekarang masih jauh ya, maksudnya dalam arti masih jauh, kamu masih punya waktu untuk belajar gitu ya. Kamu bisa bikin skripnya dulu. Contoh misalkan bagaimana cara kamu berkenalan, kayak tadi appearance-nya gimana. Ada juga yang kedua, kamu bisa bagian isinya, strongest point-nya kamu, cerita uniknya kamu biar orang inget. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya, jadi itu yang harus kamu siapin. Plus tambahannya adalah selain public speaking, kamu juga butuh untuk appearance. Sehingga orang pas awal udah, oke, kayaknya saya tertarik nih, karena misalkan rapi. Ini ada cerita tentang public speaking dan juga personal branding. Jadi dulu itu saya pemusik. Nah dulu zaman dulu banget gitu ya, sama tim saya. Dulu main musik itu kebanyakan pakai bajunya ya udah baju biasa aja. Nah, tiba-tiba kita tuh mau bersaing untuk main musik di wedding, mau main musik di kalau sekarang teman-teman lihat main musik di wedding pakainya bajunya apa sih yang laki-laki? Jas sih kan, jas, kemeja gitu rapi. Yeah. Dulu nggak gitu teman-teman. Zaman dulu itu tidak begitu. Jadi waktu itu di Bandung ya, kalau di luar kota itu lebih awal. Tapi kalau di Bandung waktu itu bermain misalkan di hotel atau performance, biasanya mereka pakai baju biasa aja. Ya udah seadanya aja gimana. Nah, terus saya sama tim saya waktu itu bikin sesuatu yang baru. Sebenarnya secara nggak sengaja, karena waktu itu habis main weddingan, tiba-tiba mau perform di salah satu hotel, ballroom hotel. Terus tiba-tiba kita nggak sempat ganti baju dan kita pakainya jas, kita pakainya baju pesta dan kita rapi. Dan di sana tiba-tiba disamperin sama istilahnya head-nya untuk bagian istilahnya penanggung jawabnya, dia bilang gini, saya nggak pernah lihat orang lain yang serapi Anda. Harusnya kualitas pemain musik adalah yang tampilannya seperti Anda. Kebayang nggak? Kebayang. Yang gue lebih bayangin sih berarti tahun berapa ya itu jadi musisi? Hah? Kalau sekarang mah udah keren ya, sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang semuanya pakai begituan deh kayaknya. Iya maksudnya. Dulu nggak. Kakak ini tahun berapa gitu aktif jadi musisi itu? Oh iya bener juga, itu jadul banget berarti ya. Gitu, jadi kalau dibilang gitu ya, terkadang orang bukan membutuhkan kapasitas skillnya Anda saja, tapi harus full lengkap package. Sehingga kalau dibilang Anda bisa dapat posisi yang bagus, yes, karir yang bagus, yes, fee yang besar, yes. Tapi kamu harus bisa nyampein juga dong bahwa kamu tuh istilahnya sangat-sangat worth it untuk diberikan kesempatan itu. Nah, itu urgent-nya public speaking-nya Anda tuh itu sebenarnya. Kalau enggak, kamu nggak punya bargaining power sama sekali. Mau di bisnis atau mau di perusahaan pun sama sekali kamu nggak punya bargaining point. So you are maybe get the big pressure from leader gitu ya. Itu juga memungkinkan sekali gitu. Wah, ditekan banget karena saya nggak lihat value-nya kamu apa. Ya, saya tekan aja kamu.
Kebayang nggak? Kayak Ngerti. Kejam sih. Tapi kalau kamu bisa nongolin value-nya kamu lewat public speaking-nya kamu untuk berkoneksi dengan orang lain, untuk menangin interview kerja, ya you one step closer dibanding other yang nggak punya base untuk script untuk public speaking-nya atau nyampein. Nah, gitu. Tapi kan misal gue tadi udah nemuin strongest point, udah bikin script, nah interview day-nya tiba nih. Pas interview day, PD-nya tiba-tiba bless, hilang, gugup setengah mati. Nah, menurut kakak kayak gimana sih itu biar gimana ya? Maksud gue kan semua orang beda-beda tingkat kepercayaan dirinya kan. Mungkin gue Marian tingkat kepercayaan dirinya bisa dibilang cukup tinggi gitu. Kita berani ngomong di depan umum dan lain-lain. Nah, tapi untuk beberapa orang ngomong di depan umum tuh kayak sorry itu sih siksaan berat banget gitu jatuhnya. Oke, jadi bukan masalah dibilang gimana ya, bahwa emang manusia diciptainnya punya ketakutan, benar nggak sih? Benar. Manusia itu punya worry, dan saya juga bilang ya itu memang manusiawinya orang ya, bahwa kita nggak bisa rubah itu gitu ya, dan itu uniknya manusia memang diciptain ada ketakutan dan worry. Nah, gimana kalau pas lagi udah nyiapin gitu ya, udah praktis di rumah gitu ya, udah nyiapin skrip, tiba-tiba deg-degan, pas mau masuk ruangan deg-degan. Nah, satu yang bisa balikin Anda itu satu tujuannya Anda itu mau apa? Kalau Anda cuma asal-asalan lamar kerja, saya yakin itu belum. Tapi kalau Anda misalkan merasa bahwa ini goal saya, ini tuh impian saya mau kerja di sini. Itu jadi pacuan semangat Anda. Walaupun misalkan lawannya bicara Anda, atau misalkan si HRD atau interviewernya melihat Anda ngegetar, tapi kalau Anda bisa menyampaikan sesuatu yang istilahnya tulus memang dari hati Anda dan memang actually Anda banget gitu ya, kayaknya ngegeter yang kayak gitu nggak akan dilihat sama mereka. Tapi yang dilihat apa? Oh, kalian itu mau berusaha ya. Jadi kalau dibilang HRD kejam banget, ya enggak sih. Masa iya semua orang yang public speaking bagus gitu ya terus diambil gitu ya? Enggak juga. Tapi kalau kalian ngegeter dan nervous, tapi kamu masih bisa nyampein sesuatu yang kamu sudah mau sampaikan, itu sangat-sangat baik. Jadi bukan dibilang, wah pasti kalau udah latihan gak nervous. Nggak mungkin. Kalau kamu mau menghadapi sesuatu yang besar itu pasti nervous. Pasti ada keringat dingin, deg-degan itu pasti ada. Takut ya. Yes. Jadi kalau dibilang bisa naturally sajalah gitu. Istilahnya ya apa adanya, memang nerimain aja bahwa gitu, ya udah gue deg-degan, iyalah gue deg-degan, ini besar buat gue, ya udah terimain aja kalau kalian deg-degan, dan itu nggak salah. Tapi menurut gue sih nggak boleh doang, tapi harus cari stimulannya sendiri gitu loh. Biar kamu harus punya goal sebenarnya, teman-teman. Iya. Kalau enggak, kalau misalnya lagi deg-degan parah, ya gue sendiri aja gitu, jangan sampai ada ngobrol sama orang, jangan sampai apa-apa dulu gitu. Mungkin harus cari stimulannya sendiri dulu aja mungkin. Jangan sampai kayak ya udahlah emang manusiawi, cuman jadi nggak berbuat apa-apa gitu kan. Nah, ada gini psikologis, secara psikologis ya Rian. Kadang kalau kita terlalu jadi gini, tidak menerima bahwa kita nervous, itu malah petaka buat kitanya, Rian. Jadi first-nya adalah accept dulu bahwa ya emang manusia, gue juga mau ngadepin yang besar, gue takut nih, gue tegang. Itu accept dulu bahwa itu normal. Dan itu bisa dialami siapapun. Kalau kamu push bahwa gue nggak boleh tegang nih, gue nggak boleh itu, kamu buyar, kebayang nggak? Kamu buyar. Kebayang. Nah, fokusnya beda ya, jadi fokusnya ganti gitu. Yes, gitu. Nah, yang difokuskan adalah bukan nervous. Jadi ya betul, memang Rian bilang bahwa kita harus nemuin cara, betul. Salah satunya adalah satu, accept dulu bahwa kalian nervous dan tegang, itu normal. Yang kedua, kamu bisa kalau dibilang apa ya, latihan pernapasan. Jadi kamu ngambil nafas, terus hitung sampai 10, tahu nggak? Setuju. Tahu, gue tahu. Oke, itu. Terus udah gitu, kamu biasanya kalau bisa afirmasi sama diri sendiri. Contoh, oke, ini nggak akan kenapa-napa kok. Saya cuma cerita saya ini gimana. Oke, you will be okay. Gak apa-apa, nervous itu gak apa-apa, kita akan jalanin ini, istilahnya
step by step gitu ya, saya akan pelan-pelan gitu. Jadi afirmasi semuanya akan baik-baik aja, mereka juga akan welcome ke saya. Kebayang nggak? Untuk overthinker gimana Kak? Hah? Yang overthinkingnya gila gitu kadang. Iya itu kan biasa kalau buat gue ya, gue kalau udah gugup, gue bengong 3 menit, sekitar 3 menit sampai 5 menit, udah gitu udah gitu kayak oh ya udah berarti gue udah siap ngelakuin ini gitu. Nah sedangkan beberapa dari yang gue lihat kayak kalau udah gugup, tegang, ngeblank. Udah ngeblank, overthinking, wah udah berantakan, hancur lebur tuh. Ya makanya tadi di awal bahwa yang nyadarin kamu pasti harus goal sama tujuan kamu. Nah overthinking ini bisa kalah sama apa? Kalau kamu udah punya goalnya bener, settingnya bener. Kalau kamu nggak punya goal setting apa-apa, overthinkingnya bakal ngalahin sebenarnya ngalahin yang actually kamu hadapin gitu, bayang nggak sih? Tapi kalau kamu punya goal, kamu bisa biasanya attack dari diri sendiri. Contoh, misalkan saya punya goalnya mau sukses nih berkarir, pokoknya jadi manajer di sini nggak mau tahu gitu ya. Tapi gue deg-degan nih gimana ya gitu ya. Terus tiba-tiba kepikiran kalau nggak diterima gimana ya? Wah nanti kalau ditanya macam-macam gue nggak bisa jawab gimana ya? Iya gitu. Bener ya. Terus biasanya kalau kamu sudah terbiasa untuk afirmasi positif, dia akan attack sendiri. Attacknya gimana? Enggak lah, nggak akan. Kan kamu punya kapabilitas. Jadi akan dijawab sama diri sendiri. Udahlah, tenang. Nggak akan se-worst itu. Kan belum kejadian. 5 menit kemudian kejadian apa juga nggak tahu. Terus nanti akan ada attack lagi. Kan kamu sudah mempersiapkan yang terbaik. Sisanya mau gimana yang di atas aja mau kasih atau enggak. Tapi, tapi ini keluar dulu. Bahwa teman-teman itu harus belajar untuk bisa setiap harinya, daily-nya untuk belajar namanya positive thinking atau afirmasi positif, sehingga ketika ada negatif yang overthinking ini kalian bisa jawab sendiri, kebayang nggak? Karena itu problem, bener nggak? Problem kan. So tiap hari kalian belajar jadi problem solver. Kalau ada yang kayak gitu kamu jawab secara logis. Saya udah persiapin kok matang-matang, gak mungkin kalau misalkan mereka nggak nerima atau ya dia bilang pokoknya saya yang lakukan yang terbaik, so God will do the rest. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Itu adalah yang paling baik. Dalam arti kamu nggak overthinking, pertama kamu akan menerima gimana jadinya nanti, gimana ya pokoknya saya udah lakukan yang terbaik, saya udah bawa doa juga, saya yakin ke depannya apapun keputusannya itu adalah yang terbaik. Karena goal saya satu, kalau misalkan ini tidak diterima, misalkan kayak gini ya, misalkan ini tidak diterima, berarti saya punya kesempatan lain di luar. Kenapa? Karena itu positive thinking kan. Itu muter terus kalau kamu punya goal. Goalnya tetap sama, misalkan kamu mau kerja, misalkan jadi manajer, ya udah mungkin manajernya nggak di sini, tapi manajer di tempat lain. Ya teman-teman ya. Jadi dibilang gimana cara ngatasin overthinking? Ya itu mah harus membangun kebiasaan untuk positive thinking dan jadi problem solver. Kalau enggak, overthinkingnya kamu bakal ngalahin kamu dan itu rugi besar. Buat saya rugi besar. Rugi waktu, rugi energi, dan rugi kesempatan. Oke. Nah, Kak, kan misalnya anggap sekarang interviewnya udah beres nih, akhirnya kita keterima gitu. Ada di titik dimana kalau misalnya kita melakukan, misalnya udah 2 tahun nih udah kerja bla 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 bla, cuman nggak ada kenaikan gaji, bahkan nggak ada kenaikan pangkat gitu, bakal jenuh juga kan. Akhirnya kayak ngapain gitu. Gue ternyata walaupun tadinya passionate, cuman lama-lama juga bakal kayak kok nggak ada apa ya, timbal baliknya. Nggak ada uang tuh nggak jalan gue kadang. Iya. Nah gimana gitu caranya nego, karena masa sih mau suka nggak enak gitu loh, iya nego ke bos tuh. Iya. Oke. Jadi ini berarti setelah kerja ya teman-teman. Mungkin dari awal kali Kak, dari pas interview kan nggak mungkin cuman interview terus ya kamu selamat kamu diterima nanti Senin mulai kerja, tapi kan tahu bulan depan gajinya dari sebulan 2.000 gitu kan, 2.000 rupiah itu kan kayak gue udah kerja selama ini 2.000 doang. Oke, ini itu bakal di-cut ya. Oke, jadi di awal nih kalau kalian sudah first impression-nya bagus, kamu udah mereka sudah attract nih sama kamu karena kelihatan banget gesturnya yang orang attract atau enggak nih ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya udah bisa menilai sendiri apakah teman-teman peluangnya besar atau enggak gitu, melihat dari gestur dan respon si lawan bicaranya. Nah, terus caranya nego gaji nih di awal. Nah, sebenarnya kalau dibilang teman-teman bisa ngelakuin satu, teman-teman survei dulu. Kira-kira biasanya dalam posisi yang jabatan yang teman-teman mau masukin, itu biasanya fee-nya berapa?
kan teman-teman gampang searchingnya sekarang di Google aja teman-teman searching gaji atau fee-nya salah satu jabatan yang teman-teman incer gitu ya. Nah itu udah keluar tuh, jadi kamu bisa dapat range-nya, terkecil berapa, terbesar berapa. Nah yang kedua adalah kamu harus tahu dulu job desk-nya mereka dan tuntutan yang perusahaan itu apakah sesuai dengan fee-nya kamu. Contoh, misalkan kamu nego gajinya gede, tapi ternyata kapabilitas kamu nggak ada di situ, dan ya terus kamu nego gitu, bisa nggak bayar saya besar gitu, karena saya dari universitas ini, tapi kalian nggak nunjukin nih kapabilitasnya, kan celaka 12 gitu. Konyol buat mereka kapabilitas kamu, tapi lu nggak ada attitude sama sekali, karena dia akan menilai, wah kayaknya harus masih dipoles nih, harus ada prosesnya, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya rada fatal ya kalau kamu nanyain, saya mau digaji segini. Iya. Itu jatuhnya kayak Nora tadi nggak sih? Iya, itu rada fatal ya, dalam arti secara HRD gitu ya, secara perusahaan dapat orang yang kayak gitu, kalau cara nyampeinnya nggak tepat buat kita, mending gak deh gitu ya. Enggak, kenapa? Karena gini, buat perusahaan bukan saja istilahnya mendapatkan kalian as pekerja gitu, bukan. Tapi mereka itu nyari tim yang bisa ngembangin perusahaan. Kalau kalian cuma lihatnya tentang uangnya saja, berarti kalau saya tidak memberikan uang atau perusahaan saya kolaps, you udah bye-bye. Betul nggak? Betul. Dan itu pemikiran logis dari perusahaan. Jadi ketika kamu nego, oh saya harus digajinya sekian. Entah dulu, pasti perusahaan akan mundur. Entah dulu, lu bisa kapabilitas apa. Masalahnya, nah, kebayang ya, jadi penyampaian untuk nego gaji juga harus tepat. Misalkan kalian bisa bilang nih, oh iya, sebenarnya jujur saat ini saya masih fokus nih ngebangun karir saya, misalkan. Tapi saya sudah riset beberapa tentang jabatan pekerjaan seperti manajer di perusahaan A atau B. Gitu. Nah, kisaran gajinya sekitar segini. Saya sangat yakin dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa berkontribusi baik dengan perusahaan. Dan saya bisa mendukung perkembangan perusahaan. Dan saya akan welcome banget nih kalau Bapak Ibu mau negosiasi tentang fee-nya atau gajinya saya ke depannya. Kalau untuk saya sih yang penting saya bisa performa tinggi dulu buat perusahaan. Dan juga one point gara-gara kamu welcome banget dan kamu istilahnya memberikan asking untuk negonya tuh mulus, kebayang nggak? Karena kamu nggak nyiratin bahwa itu no, tapi kamu bilang saya udah survei, terus tapi kamu bilang saya akan memberikan kapabilitas saya terbesar loh buat sumbangsi perusahaan. Sehingga saya welcome banget untuk diskusi ke depannya, kira-kira fee yang buat saya itu kira-kira berapa. Ya, jadi jangan bilang, oh saya dari universitas ini nih, saya digajinya sekian. Buset. Itu ada dan kamu pernah dengar itu viral banget. Jadi di gue tahu, astaga. Itu viral banget. Itu viral banget, dan untuk di mata perusahaan, satu kamu kepedean juga kayaknya nggak terlalu baik ya. Nggak baik. Arti, ya kecuali kamu kepedean dalam arti kamu memberi impact. Kenapa? Kenapa ya? Iya betul. Aku nggak mau ngomong. Aku nggak mau ngomong. Jadi saya nggak nyebut merek, tapi itu itu pengalaman untuk pembelajaran ke depannya. Satu adalah harus kayak kamu mau nembak cewek aja deh, tarik ulur namanya. Tarik ulur. Iya aja ya. Jadi nggak mungkin lu tarik terus gitu ya. Jadi wah gagal total kalau lu tarik terus putus. Ya, jadi tetap harus nyampeinnya dengan public speaking yang baik, dengan komunikasi yang baik. Nah, terus biasanya kalau ditawarin, tahu maunya gajinya berapa? Biasanya ditawarin. Kok kayak gitu gimana? Iya, gue kayaknya harusnya tuh gajinya tuh fresher tuh 5-10 lah. Buset, enggak, gitu. Kayaknya 4,7 lah, 4,7 lah, kecil. 5-10 aja. Range-nya kan gede banget tuh. Nah, buat nentuinnya tuh gimana? Masa kita ngomong 11 aja? Ya 11 nih gitu. Jadi gini, kalau misalkan tadi anggaplah ini ada bola ya, terus bolanya yang tadi pertanyaan tadi gajinya berapa? Dia kasih tadinya bolanya kamu kasih ke dia, benar nggak? Saya udah survei range-nya sekian, jadi kamu menentuin buat dia untuk menentukan kan? Betul nggak? Terus dia kasih lagi ke kamu, gaji lu mau berapa gitu kan, intinya gaji kamu mau berapa? Dibalikin, iya. Dibalikin lagi bolanya. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah seperti ini. Oh iya Ibu, kalau saya sih merasa Ibu pasti bisa mengukur bahwa kapabilitas saya baiknya berapa. Saya yakin bahwa dengan besarnya kapabilitas perusahaan juga akan memberikan fee yang
spesial juga dengan sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan yang saya bisa sumbangsi dengan perusahaan. Kebayang ya? Saya sangat open banget. Kebayang ya? Jadi dia nggak netakin satu. Kecuali dia bilang gini, saya ada range, misalkan kayak tadi nih, 5 sampai 10, misalnya kayak gitu, pilih gitu ya, mau gaji yang 5 atau 10 gitu ya. 10 dong. 10 lah. Oke, nah Kak, biasanya kalau orangnya misalkan udah, misalnya saya HRD itu saya ngomong nih, nah, kan range-nya kamu tadi kasih nih ke saya 5 sampai 10, terus kamu minta dibayar berapa gitu. Kalau saya kasih 2 pilihan 5 atau 10, terus teman-teman langsung dengan sembrononya gitu, 10 gitu ya. Ngepek gitu karena nggak sabar gitu ya. Satu gesturnya teman-teman dan cara tutur katanya itu dinilai banget. Jadi hati-hati kalau menjawab ya. Jadi kalau ditanya seperti itu ya kamu bilang, boleh Ibu kalau memang perusahaan bersedia membayar saya dengan 10 juta, saya akan menyesuaikan kapabilitas saya paling maksimal juga untuk berkontribusi terhadap. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatannya dan kayak gitu. Kebayang ya? Kata-katanya oke. Cuman kak gini, maksud gua gaji tuh bukannya nentuin seberapa berharganya lu, bukan berharga, apa yang ngomong, kayak harga diri lu tuh bukan harga diri juga, kayak kemampuan lu tuh mau dihargain berapa sih, bukannya kayak gitu ya? Oke, enggak sepenuhnya kayak gitu ya. Dalam arti itu rada kasar ya, dalam arti wah lu bisa apa gue bayar nih segini gitu. Ya juga sih sebenarnya. Jadi terkadang perusahaan juga bukan gini, ada yang butuhnya hard skill, ada yang butuhnya strategik, ada yang butuhnya, dan masing-masing kapabilitas itu punya tingkatan atau jabatan yang teman-teman tahu, dari staff terus ke supervisor, terus apalagi manager, dan mereka itu tanggung jawab. Jadi bukannya Anda itu dihargainya segitu, bukan. Tapi sebenarnya mereka itu akan menilai performa Anda. Sebenarnya kalau prinsipnya saya satu, saya sih nggak pernah nego ya, dalam arti saya sih kebanyakan kalau ngobrol wawancara dulu sebelum punya usaha ini, saya kerja juga di tempat lain, kebayang nggak teman-teman? Jadi saya pernah ngalamin yang teman-teman takutin. Nah, ketika ditanya, sok kamu mau gajinya berapa? Karena saya udah nyampein nih kapabilitas saya, udah sekeluar semua, bro. Dia udah attract, dan dia balikin bolanya ke saya. Kamu mau nggak gabung sama kita? Kamu butuh gaji berapa? Kebayang nggak teman-teman? Itu pertanyaannya udah beda nih. Bukan kamu mau gaji berapa, kami harus ngegaji kamu berapa. Karena kami butuh kamu, kebayang nggak? Karena bolanya itu udah beda ya. Tapi saya balik lagi, saya tuh prinsipnya satu, kalau saya bisa berbuat baik atau berdampak buat orang lain besar, bahkan perusahaan juga nggak akan tutup mata untuk gaji saya besar. Kebayang kan? Jadi saya akan bilang, dan jawabannya saya adalah, saya sih balikin lagi ke Bapak sama Ibu. Kalau saya sih yang penting saya bisa berkarya di sini, saya bisa bantu Bapak Ibu. Sisanya kalau untuk gajinya saya yakin Bapak Ibu juga akan menyesuaikan dengan kapabilitas atau performa yang saya berikan. Jadi buat saya sih terserah Bapak Ibu aja. Biasanya saya akan ngomong gitu. Dan actually tiap kali udah berapa kali kerja, nominalnya selalu besar. Dan di atas rata-rata gaji Bandung. Kalau dulu. Ya. Kenapa? Karena satu ya, bukan nego gajinya dulu, tapi saya nyampein strongest point-nya saya nyampein dulu pengalaman dan cerita yang benar-benar bikin dia itu nggak bisa lepas dari saya. Kebayang nggak? Wah, kayaknya nggak ada nih orang kayak gini, kebayang nggak? Wah, kayaknya cuman satu nih yang begini nih. Betul. Jadi kalau kayak gitu, saya balikin bolanya bahwa bargaining power-nya akan ada di saya. Tapi ketika dia kasih bargaining power-nya di saya nggak mau, kebayang nggak? Saya akan bilang bahwa saya akan lakukan yang terbaik. Kalau istilahnya gajinya, saya yakin bahwa setiap performa dan setiap kapabilitas Ibu Bapak pasti akan dengan imbang untuk gitu membayar. Ya? Yes, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kalau nego pasti dapatnya gede, enggak juga sih. Buat saya yang bikin kamu besar atau tidak di fee-nya itu adalah bagaimana kemampuan kamu itu disampaikan dulu. Kalau enggak dia nggak akan bisa ngukur. Iya, kamu akan dibilang gini, ya lu sosok deh. Ya sosok sih digajinya ya sosok juga lah, gitu, kebayang nggak? Iya. Ya udahlah, lu nggak ada unik-uniknya, ya udahlah, kayaknya lu nggak akan bisa strategis juga, ya lu ngerjain ini aja misalnya. Ya, mengharapkan gaji besar dan nego gaji besar dengan status dia akan mikir kamu sosok, buat saya susah. Gitu.
Jadi ya skripnya kamu dulu harus bagus dan dilatih ya, dalam arti dilatih. Nah, terus kasusnya tadi beda. Kalau sudah kerja ternyata gajinya kurang. Terus negonya nggak enak ya. Oke. Secara profesional memang harusnya bukan rasa nggak enak, tapi attitude. Attitude itu beda dengan rasa tidak enak. Kebayang ya teman-teman, attitude sopan santun, ya beda dengan rasa tidak enak. Misalkan contoh rasa tidak enak itu, contohnya nggak tahu Indonesia punya habit sopan santun. Ketika kamu datang ke rumah saya terus nanya, kamu mau minum apa? Biasanya kamu jawab apa, Nicholas? Tergantung, kalau misalnya temen deket minta sih gue kayak gue minta air putih aja deh gitu. Oke. Kalau misalkan saya ngundang deh Nicholas sama Rian ke rumah saya, terus saya mau minum apa? Biasanya actually jangan kamu aja nih, orang Indonesia, saya jawab apa? Nggak usah repot-repot. Basa-basi buat jadi orang. Ya, jadi kalau gue pasti ngomong. Iya, gue juga minta gitu. Ya, tapi kebanyakan gitu, kebanyakan nggak enak atau sungkan. Iya. Oh iya sih, mungkin. Setuju. Nggak ya? Setuju. Nah, itu beda banget dengan sopan santun. Bahwa kalau misalkan Anda bilang, oh boleh, kalau boleh air putih aja. Itu asking kan, minta kan, bener nggak? Tapi tetap sopan kan? Tapi tetap sopan. Yes, itu beda banget antara attitude sama attitude sama rasa nggak enak. Dan sama, yang dipakai sama perusahaan bukan rasa nggak enak, teman-teman. Tapi attitude kamu harus tepat. Jadi kalau asking untuk kenaikan gaji boleh nggak? Sangat-sangat boleh. Tapi kamu harus punya juga. Ketika kamu menyampaikan, kamu ada skripnya lagi. Skripnya apa? Bahwa kamu sudah melakukan apa, sudah kontribusi apa, berefek apa terhadap perusahaan. Barulah kamu bisa menego bahwa dengan performa saya seperti ini, kalau boleh saya meminta gaji yang lebih atau kenaikan pangkat. Karena saya rasa saya sudah capable, misalnya. Jangan sampai kamu nego gaji dengan alasan-alasan pribadi. Contoh. Ibu saya sakit. Standar banget ya. Atau misalkan biasanya gini, oh ya Bu, soalnya kalau bisa naikin gaji saya, soalnya sih cicilannya banyak. Jadi saya nggak dapat poinnya kamu gitu ya, saya nggak ada dapat poinnya kamu value-nya apa buat saya? Dia yang boros, gue yang tanggung tuh. Iya, dan itu alasan yang pribadi kayak gitu malah bikin nggak di-accept untuk naikkan gaji. Dan kalau bisa, ini dibiasakan setiap kamu performance, setiap kamu bekerja, catatlah progresnya kamu. Kebayang nggak? Daily per daily. Kenapa? Itu suatu saat bisa jadi trackingnya kamu, bahwa kamu sudah melakukan apa dan impact-nya apa. Kalau ditanya misalkan, kamu nego terus ditanya, emang kamu udah ngelakuin apa? Kalau kamu nggak punya trackingnya, kamu udah ngelakuin apa aja, susah nggak buat kamu jelasin? Susah. Atau buktinya nggak ada gitu. Tapi kalau kamu udah bilang, wah ini saya ngerjain project ini loh sendiri, wah saya ini ngerjain sama tim saya loh, ini dengan banyaknya achievement-nya kamu, mereka akan lebih willing untuk open, oh iya, kamu mungkin udah harusnya naik pangkat, mungkin saya yang bisa. Jangan terasa nggak enak ya, nggak enak nih mau minta gitu, aduh nggak enak nih mau nego gaji lagi, no. Itu sangat beda karena dunianya profesional. Kalau kamu bisa kasih lebih, kalau kamu bisa performa lebih baik dan kamu punya kapabilitas, mereka nggak akan nutup kemungkinan buat naikin gaji kamu atau jabatannya kamu. Gitu. Gue setujunya juga gini, kalau misalnya lagi ngobrol sama RD gitu, semakin sedikit yang ditanyain sama RD berarti semakin besar kemungkinan lu dapat apa yang lu mau gitu. Iya nggak sih? Kalau nggak mau. Kayaknya enggak deh. Nggak semua deh, nggak semua Rian. Kadang orang HRD itu juga punya karakter, dalam arti HRD juga kan manusia ya. Ada yang ekstrovert dan ada yang introvert. Kadang mereka ada yang kemampuannya gitu ya adalah menilai karakter. Buat dia ngelihat karakter kamu udah, kamu udah bercerita ini ya, buat dia oke. Tapi ada juga misalkan ternyata di dalam penilaian itu ada leadernya yang kamu nggak tahu. Nah biasanya ini suka diselundupin. Jadi beware buat teman-teman, kalau interview kerja bukan berarti itu HRD-nya doang yang datang. Kadang kalau posisi penting itu sampai bosnya, kamu nggak tahu itu bosnya, kebayang nggak? Dan dia nyelundup ke situ untuk lihat dan nanya.
itu surprise hati-hati. Banget tuh kalau begitu ya. Itu hati-hati. Kamu mungkin ngelihat dia orang, oh ini mah karyawan biasa. Saya sering ngelihat ya, misalnya ke kantor ini pengalaman juga karena suami juga kan leader gitu ya. Dia biasa aja gitu karena orangnya memang cerewet juga kayak saya, banyak hahehe gitu ya. Ngelewat dikirain sama pelamarnya adalah bukan leader, tapi orang yang biasa. Bayang nggak teman-teman? Dan dia nyeleneh gitu. Bayang nggak sih? Terus dia nanya lagi kurang ajar, ngelamar kerja juga Pak? Gitu. Waduh. Terus taunya masuk ke ruang wawancara, ya. Dia wawancara. Ya betul. Ya kocak deh. Dan itu banyak teman-teman. Jadi jangan kalau dibilang jangan sotoy deh. Kalau masuk ke dunia profesional jangan gitu attitude-nya. Kamu mau dia OB kayak mau siapapun, kita teh sama-sama manusia dalam arti ya kamu harus berlaku ya betul. Dan itu nggak akan bisa dibuat-buat ya, dalam arti itu akan ketara kalau memang kamu bukan pribadinya seperti itu. Ya karena itu kan karakter hormatin diri ya. Tetap ya. Yes, gitu. Mau dia apapun itu ya sama aja manusia lah. Semuanya manusia saling menghormati, menghargai, itu sangat-sangat baik gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, sotoy gitu ya. Terus ngomongnya semprul tiba-tiba ketemunya di ruang wawancara kan mati lu gitu. Gitu. Jadi hati-hati ya kalau lagi ngobrol. Terus biasanya kalau bos tipenya yang kayak gitu masuk ke ruang wawancara, mereka banyak nanya ke kamu. Karena mereka akan milih orang-orang yang benar-benar mungkin dibilangnya apa, bisa jadi tangan kanannya, bisa jadi perpanjangan tangannya, bisa jadi leader kayak gitu. Jadi belum tentu ya kalau diem peluangnya besar. Ya. Paham. Nah, sorry nih, mumpung kan kita ada durasi dan durasinya sudah habis. Sudah habis. Nah, jadi buat yang orang pengen lebih tahu. Part 2 lah. Mungkin part 2 kali ya. Mungkin bikin part 2. Tapi juga gini, kan kakak sudah ada Jamiko Bio tadi. Nah, mungkin boleh kali kakak promosin dikit Jamiko Bio. Biar IG-nya apapun lah, kontaknya gitu. Biar orang yang penasaran bisa langsung kontak gitu. Soalnya beneran guys, ini mah seru banget. Aku tuh bener-bener gak kenal ya sebelumnya. Kayak review. Oke, jadi mungkin kalau nomor telepon susah kali ya. Jadi teman-teman nanti bisa, mungkin nanti kalau teman-teman di tag ini ngepost juga nanti kan ada tagnya ya. Tagnya @jamikobiu. Tulisannya biasa aja sih, Jamiko Biu. Jadi GAMIKOBIU. Nah, nanti teman-teman bisa DM aja ke situ. Terus kebetulan memang karena core-nya atau fondasinya kita buat ngebantu dulu. Jadi bukan berarti maunya, wah kamu udah pasti butuh ini, enggak. Tapi biasanya kita gali dulu need-nya kalian. Butuhnya kalian buat apa? Sehingga kita bisa sesuai nih pengembangan diri apa yang cocok. Jadi teman-teman tuh bisa dapat konsultasi gratis sebenarnya. Gitu. Jadi kamu tinggal DM aja. DM aja nanti. Gratis dengar langsung sikat. Tapi ingat attitude yang dari tadi kita ngomongin. Jangan lupa lu ya. Ngelamar kerja juga Pak. Nanti disebar di mentor-mentor dari Jamiko Biu gitu, buat diskusi kira-kira perkembangan dirinya apa yang cocok, atau kamu goalnya apa, terus harus ngembangin apa nih biar misalkan mendukung kamu punya bisnis, kamu punya karir yang kayak gitu. Begitu, jadi paling gampang adalah ke IG-nya dulu aja, nanti disambungin pakai nomor telepon atau ke website-nya aja ya. Website-nya kita di www.jamiko.co.id. Nanti pilih yang layanan, terus nanti ada yang untuk training Jamiko gitu. Nanti akan masuk ke webnya. Di webnya kalian bisa chat langsung ke WA-nya kita, bisa email juga. Kalian juga bisa dapat artikel gratis banyak banget, dan artikelnya kita bikin relate sama yang dibutuhin sama teman-teman. Contoh kayak interview kerja, contoh kayak kemarin tentang skill-skill untuk penaikan karir misalnya kayak gitu. Terus skill-skill buat ngebuat bisnis, dan artikel itu kita bagiin secara gratis. Jadi teman-teman benar-benar bisa akses. Gitu. Oke. Nah, thank you Kak Stevi udah nyempetin hadir ke sini ya. Part 2 lah nih. Mungkin part 2 nanti kalau misalnya dibikin kita kontak-kontak lagi. Oke, boleh. Senang banget bisa dapat kesempatan. Saya yang makasih banget sih sama Nicholas sama Rian. Udah bisa
bikin atau memfasilitasi. Semoga nih dengan adanya kayak gini, Nicholas sama Rian bisa kasih impact juga buat teman-teman yang lain. Amin. Dan Amin. so masa depannya, iya, jadi masa depannya bisa one step forward dibandingkan yang lain karena kamu start duluan gitu ya, kamu aware duluan. Karena gini, mendingan sekarang kamu nabung banyak skill, mendingan kamu nabung pengalaman dan kamu dapetin mentor, dibandingkan nanti nubruk di lapangan, sakitnya bukan main, dan kamu gak ada yang dampingin gitu. Dan itu pengalaman pembelajaran hidup, kadang lolos, kadang enggak, tergantung reaksinya kita. Tapi kalau kita udah pernah tahu dari mentor-mentornya kita, itu akan mempermulus jalannya kamu dan goalnya kamu. Gitu. Oke, thank you ya Kak. Sama-sama. Semua juga, sampai jumpa di kok tiap minggu sih nih? Bukannya tiap bulan ya? Tiap bulan ya? Iya, tiap bulan. Sorry. Tiap bulan, cuma nanti di bulan Juni itu ada 2, ada bahasan humas sama kemas. Jangan lupa juga follow di HMPSTK Unpar di IG-nya, terus adanya untuk ada kita nih, siapa tahu ada part 2 dari Jamiko juga ya nggak Ci? Terus nanti di komen boleh. Dan jangan lupa follow @NicholasNJ. Ini personal branding bener nggak personal branding bro, gue memperagakan apa yang gue pelajari itu ya. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube-nya di HMPSTK, cari aja podcast sama di Spotify satu lagi, apalagi lagi nyetir gitu. Thank you guys. Thank you and bye bye. Thank you banget.